Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama saya, Joseph Wijaya, di channel Investor Saham BEI. Hari ini, Selasa, tanggal 1 Juli tahun 2025 ya Sobat Investor. Kali ini kita akan membahas topik yang lagi rame di internet dan di grup Facebook tentang ada seseorang yang membeli saham melalui sebuah sekuritas di mana dia mengaku membeli saham sebesar 1 juta dan kemudian kena tagih sebesar 1,8 miliar. Mari kita mulai pembahasannya. Untuk hari ini Selasa, IHSG turun 0,18% ya Sobat Investor ke harga 6.915. Ini disebabkan adanya rencana untuk The Fed menurunkan suku bunga serta nanti tanggal 9 Juli terkait tarif yang akan diterapkan Amerika terhadap negara-negara Eropa dan juga Jepang ya. Jadi mereka masih wait and see terhadap perkembangan keuangan dunia. Mari kita masuk untuk beritanya atau pembahasannya dari topik kita. Di sini beritanya saya kutip dari bloombergtechnos.com. Dituliskan bahwa beli saham Rp 1 juta di ajaib tiba-tiba ditagih 1,8 M. Jadi unggahan ini viral setelah diunggah di akun Instagram @friendshipwithgod. Jadi seorang pemilik akun ini berinisial N itu memang rutin menyisihkan 1 juta setiap pekan untuk membeli saham melalui aplikasi di Ajaib ya. Dan dia selalu caranya pokoknya dia invest 1 juta, dia beli berapapun yang dia dapat, misalnya beli 900, dapatnya cuma 950, jadi sisa 50 ribunya ditambahkan lagi bulan berikutnya, pokoknya tiap pekan berikutnya. Jadi cuma beli pokoknya 1 juta terus ya. Pada saat hari Selasa tanggal 24 bulan 6 2025 jam 9.54 pagi, dia berencana akan membeli saham BBTN lagi dengan modal 1 juta lagi ya Sobat Investor ya. Jadi setelah biasa dia cuma memesan, membeli, terus dia langsung ditutup aplikasinya, tidak dilihat. Tiba-tiba kalau melalui ini keterangannya tiba-tiba pada pukul 12:30 transaksinya berhasil dapatkan lot sebesar 16.541 lot atau sekitar 1,8 miliar. Dan statusnya langsung match. Jadi tiba-tiba jadi match. Kalau menurut pengakuan dari pemilik akun, dia cuma order 9 lot kok tiba-tiba berubah jadi 16.541 lot. Dan hal ini di-update ke Instagram dan menjadi viral ya. Di sini saya tidak melakukan pembelaan siapa yang benar dan siapa yang salah ya. Tapi saya coba memberikan jawaban sesuai apa yang saya tahu dan semoga hal ini juga bisa menjadi pengetahuan bagi para sobat investor dalam melakukan transaksi saham. Kita lihat untuk lembar halaman pemesanan transaksi melalui aplikasi Ajaib ya Sobat Investor. Bisa dilihat ini contoh. Ini saham yang akan saya beli adalah saham ASI. Contoh ya Sobat Investor. Di mana saham ini harga per lembarnya 4.450 pada hari Selasa ini ya Sobat Investor. Pembelian 1 lot. Jadi per lotnya itu 445.000 ya Sobat Investor. Dan saat pembelian saham memang di aplikasi Ajaib ya kita sebutnya. Itu ada 3 pilihan akunnya. Ada reguler, day trading, margin, dan cash. Artinya apa sih Sobat Investor? Saya coba kasih pemahaman 2 aja ya supaya Sobat Investor nggak bingung. Yang pertama yang reguler nih ya Sobat Investor yang berwarna biru nih ya. Reguler ini adalah jumlah modal Sobat Investor ditambah trade limit. Trade limit itu apa? Trade limit itu adalah jumlah besar utangan yang bisa diberikan
kepada sobat investor melalui aplikasi Ajaib untuk menambah pembelian saham. Jadi misalnya di sini coba bisa dilihat total cash saya 3.800.000. Tapi di sini trade limit, jadi limit yang berikan utangannya yang bisa diberikan sebesar 620 juta rupiah. Jadi modal saya ditambah trade limit itu bisa melakukan pembelian sampai 620 juta. Kita contohkan ya. Nah ini ya. Modal saya 3 juta, sekitar 3,8, ditambah trade limit 620 juta. Jadi kalau mungkin, ya ini saya masih menjawab kemungkinan ya. Usernya yang share di Instagram itu, maaf siapa namanya, Friendship with God, itu mungkin hanya menggeser, karena biasanya kalau saat digeser ini maksimal cuma 1 juta, tapi dia lupa bahwa yang dipakai adalah akun reguler, bukan akun cash. Dimana kalau akun cash itu hanya jumlah uang cash aja Anda yang ada yang digunakan untuk membeli, sedangkan kalau reguler jumlah uang yang Anda miliki ditambah trade limit atau limit hutang ya sobat investor ya. Itu limit hutang didapatkan dari mana? Limit hutang ini didapatkan dengan menjaminkan saham yang Anda miliki ya sobat investor ya. Jadi contoh ini ya, saya contohkan. Ini dimaksimalkan. Saya bisa membeli sebanyak 1.400 lot di harga 623 juta rupiah. Padahal uang saya cuma 3 juta ya sobat investor. Jadi ini sebetulnya saya cuma memberikan edukasi ya sobat investor bahwa dalam melakukan sebuah transaksi apapun lah itu, entah di saham atau transaksi keuangan manual ataupun kegiatan apapun di dunia ini ya, Anda harus cek dan dicek dan lebih waspada, dibaca satu persatu, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Jadi coba dibaca dulu. Contoh paling gampang kan ya, misalnya kita beli di supermarket, misalnya kita belanja 30.000, kembali 20.000, tiba-tiba dikasih kembalian terus Anda tidak cek. Nah, itu juga bisa melakukan suatu kesalahan ya, sobat investor. Jadi kalau saran saya, coba dipahami dulu bahwa memang sebuah aplikasi itu punya aturan main tersendiri ya. Di sini saya tidak mewakili Ajaib atau membela Ajaib ya, tapi saya coba memberikan masukan bahwa sebagai sobat investor juga harus makin kritis dan makin waspada dalam melakukan sesuatu. Jadi sobat investor harus perlahan-lahan dalam memilih pembelian suatu saham, dibaca dahulu. Karena masing-masing aplikasi itu punya pengaturan yang berbeda ya sobat investor ya. Jadi itu sih pendapat saya, dan itu yang mungkin terjadi terhadap akun yang share di Instagram ya, Friendship with God. Dia tidak melihat bahwa yang dipakai adalah akun reguler, di mana uang cash dia ditambah trade limit. Jadi saham yang bisa dijaminkan itu ditambahkan. Jadi mungkin dia hanya share geser ke kanan maksimal, karena biasanya maksimal pakai cash 1 juta, geser aja dia tidak lihat, order gitu aja terus ditinggal. Jadi tidak melalui konfirmasi dibaca lagi ya, seperti itu ya sobat investor. Jadi semoga ini juga menjadi pengetahuan bagi sobat investor, lebih berhati-hati, tetap waspada dalam berinvestasi. Bukan hanya dalam investasi, tapi dalam kehidupan sehari-hari tetap waspada, karena di dunia ini, di zaman yang sekarang ini makin banyak hal-hal yang bisa dibilang mencoba melakukan penipuan, dan banyak hal-hal yang tipis ya, glitch ya, atau bilang kalau bahasa Inggrisnya glitch itu semi. Kalau kita tidak waspada ya kita bisa salah gitu loh sobat investor. Demikian topik pembahasan kita hari ini. Jika masih ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, atau mungkin ada saham yang mau dibahas, boleh juga. Jika konten ini bermanfaat, boleh bantu tekan tombol like dan subscribe-nya ya sobat investor. Sampai ketemu di pembahasan kita berikutnya. Terima kasih dan salam cuan.